إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وأصدق الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang berberkah ini, kembali kita senantiasa untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya lah kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunia kita, apatah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat bimbingan, nikmat taufik yang senantiasa ditanamkan dalam hati kita dan jiwa kita, sehingga kita masih bisa untuk memaksimalkan nikmat-nikmat yang lain dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, para generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta seluruh generasi daripada umat ini yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang kita jadikan sebagai landasan dalam keimanan kita dalam agama ini adalah al-iman bi yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, di mana seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak boleh melupakan perkara yang satu ini, sehingga segala macam aktivitas yang dikerjakan dalam kesehariannya
seharusnya dia senantiasa berupaya apa konsekuensi daripada perbuatannya itu nanti di akhirat. Apakah itu bisa mendatangkan kebaikan untuknya di hari akhirat, ataukah justru sebaliknya bisa mendatangkan kesengsaraan di kehidupan akhirat tersebut. Sehingga seorang muslim yang senantiasa berupaya untuk memuput keimanannya kepada kehidupan akhirat ini, itu akan membuahkan hasil di mana dalam kehidupannya dia akan senantiasa berupaya untuk terarah dan terbimbing dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas tersebut, karena pertimbangannya adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan di dunia ini, tapi bagaimana dia bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan yang sesungguhnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika masih berada di kota Mekah sebelum boleh hijrah ke Madinah, salah satu hal yang terpenting yang ditanamkan dalam jiwa para sahabat adalah kehidupan atau bagaimana mengimani kehidupan akhirat tersebut. Sekalipun masyarakat pada zaman itu secara umum di tengah-tengah masyarakat kaum Quraisy ketika itu, mereka menolak tentang adanya kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya bahwasanya nanti akan ada kehidupan akhirat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan kami ini adalah hanya kehidupan dunia saja. Kami hidup dan mati di dalamnya. Yang bisa membinasakan kami hanyalah perjalanan waktu itu. Mereka juga mengatakan, a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Apakah ketika kami sudah menjadi tanah, menjadi tulang belulan, apakah mungkin kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Awa abauna al-awwalun, begitu juga dengan orang tua kami, nenek moyang kami yang terdahulu, kemana mereka? Mereka sudah meninggal bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun. Siapa yang akan membangkitkan mereka? Inilah keyakinan daripada orang-orang musyrik dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan tarbiyah pendidikan kepada para sahabat tentang pengingkaran daripada orang-orang musyrik tersebut. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Katakan, wahai Muhammad, latub'atsun, kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian pasti akan dikabarkan tentang apa-apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Lalu Allah berfirman, dan perkara itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang mengingkari tentang kehidupan akhirat, tidak percaya bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, ini sama saja dengan orang yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari ketiadaan menjadi ada, maka sungguh membangkitkan manusia yang sebelumnya sudah ada menjadi ada jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah seorang muslim meyakini hal yang seperti ini, maka tentunya tidak pantas bagi seorang hamba untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat tujuan
yang hakiki, yang utama dalam kehidupannya jemaah sekalian, sehingga seolah-olah seluruh aktivitasnya dihabiskan hanya untuk mengejar dunia ini. Sekalipun mencari dunia dalam agama kita adalah perkara yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita mencari dunia jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sosok yang dalam kehidupannya sama dengan manusia biasa, mencari nafkah untuk keluarganya. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika seorang hamba semangatnya mencari dunia jauh lebih tinggi daripada mencari akhirat. Atau tidak sedikit orang yang sibuk mencari dunia lalu lupa dengan persiapannya, mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan akhirat ini jemaah sekalian. Inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk dengan urusan dunia lalu lupa dengan kehidupan akhiratnya, itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Sekalipun dia mendapatkan dunia, tapi dia tidak punya persiapan untuk kehidupan akhiratnya, tidak punya bekal untuk kehidupan akhiratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang merugi. Jemaah juga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang seorang hamba ketika berlomba-lomba dalam urusan dunia ini, kadang sikap bermegah-megah itu membuat lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita jemaah sekalian dalam surah yang sering kita dengarkan, bahkan kita hafalkan jemaah sekalian, dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai kalian mendatangi kuburan. Bermegah-megah. Kenapa dikatakan bermegah-megah? Bermegah-megah di sini adalah ketika seseorang memiliki cita-cita untuk mengumpulkan dunia ini lalu lupa dengan kehidupan akhiratnya. Di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan dunia ini dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini la'ibun wa lahwun, dia adalah permainan dan senda gurau, wa zinatun dan perhiasan, wa takatsurun wa tafakhurun bainakum dan tempat kalian berbangga-bangga antara satu dengan yang lain, wa takatsurun dan bermegah-megah fil amwali wal aulad dalam hal harta benda dan anak-anak. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati ayat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap sebagian atau bahkan kebanyakan daripada hamba-hambanya. Allah menjadikan bahwasanya atau menyatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat permainan dan senda gurau. Kenapa dikatakan permainan? Kenapa dikatakan senda gurau? Padahal di dunia ini banyak orang yang bersungguh-sungguh mencari dunia ini jemaah sekalian. Tapi Allah mengatakan dia adalah permainan dan senda gurau. Dia dikatakan permainan jemaah sekalian karena memang dunia ini tak ubahnya seperti permainan. Ketika selesai satu babak, satu episode, kita akan mengulang kembali episode tersebut jemaah sekalian. Hari ini pagi-pagi kita keluar dari rumah kita mencari nafkah misalnya, sorenya bahkan ada yang sampai malam mencari dunia ini, besoknya akan berulang kembali jemaah sekalian. Keluar lagi, setelah itu besoknya keluar lagi, pulang lagi, keluar lagi, pulang lagi. Itulah permainan jemaah sekalian.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan senda gurau. Padahal manusia bersungguh-sungguh mencari dunianya. Kenapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala laibun wa lahwun? Lahwun, senda gurau, seolah-olah tidak ada manfaatnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena sesungguhnya apa yang dikumpulkan oleh manusia di permukaan bumi ini tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada yang akan bertahan, semuanya fana. Entahkah kita yang meninggalkan seluruh apa yang kita dapatkan di permukaan bumi ini lebih duluan, ataukah apa yang kita hasilkan dan dapatkan dari dunia ini mereka yang duluan meninggalkan kita, jemaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waladdarul akhiratu lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu dialah kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diakhiri lagi dengan kematian. Dia adalah kehidupan yang kekal abadi. Wazinatun, dunia adalah perhiasan. Berbagai macam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala permukaan bumi ini ditata begitu rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi indah dalam pandangan manusia. Tapi Allah mewanti-wanti kita bahwasanya dunia ini memang perhiasan. Dia indah nampak dan kelihatannya, tapi jangan sampai kita terlena dengan semua itu, karena ada kehidupan yang sungguhnya menanti kita setelah kehidupan dunia ini. Watafakhur watakatsur, tempat berbangga-bangga, tempat bermegah-megah antara satu dengan yang lain. Sebenarnya tidak masalah jemaah sekalian, tidak masalah kita mencari dunia. Dan kalau kita menurut sejarah, banyak para sahabat Nabi SAW menjadi orang kaya. Banyak para sahabat Nabi yang menjadi miliarder. Namun sekali lagi jemaah sekalian, apa yang mereka miliki tidak membuat mereka lalai dari kehidupan akhiratnya. Alangkah bagusnya kalau ada seorang hamba, seorang muslim diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan sebagian daripada dunia ini, tapi hal itu tidak membuat dia lalai dari kehidupan akhiratnya. Bahkan dia mampu untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekalnya pada kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa tetap istiqamah di atas ketaatan kepadanya sampai ajal datang menjemput kita dan kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami tidak pernah bosan-bosan mengingatkan, mari kita senantiasa memberikan dukungan dan sokongan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada hari ini sudah lebih 100 hari mereka diserang, dibombardir oleh Yahudi. Kalau tidak salah 108 hari sekarang pada hari ini. Sekalipun begitu banyak korban dari rakyat sipil, anak-anak, perempuan, namun ternyata
kekuatan yang dielulukan oleh Israel sampai hari ini ternyata belum bisa membungkam kekuatan daripada Hamas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada mereka, dan kita pun senantiasa berupaya untuk mendukung mereka baik secara moral maupun material. Kalau kita punya kelebihan, maka mari kita senantiasa memberikan sokongan dana kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka. Dan yang paling penting juga jemaah sekalian, mari kita senantiasa berupaya untuk tidak melupakan mereka dalam doa-doa kita, karena ini adalah sesuatu yang menjadi sangat utama dalam perjuangan mereka. Karena sesungguhnya doa itu adalah kekuatan bagi seorang mukmin. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya ad-du'a silahul mu'min, ya, doa itu merupakan senjata pamungkas bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على اليهود الغاصبين الظالمين الطاغين فإنك القادر على ذلك يا قوي يا عزيز. اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.